ada juga nih yang Mhm. beranggapan vasektomi itu sama kayak kebiri. Iya, Nah, padahal bukan. bukan. Kebiri itu bahasa medisnya kastrasi. 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 Jadi ada surgical kastrasi, ada medical kastrasi. Oh, Jadi oke. surgical kastrasi artinya secara bedah. Kita kastrasi secara bedah. Mhm, Nah, yang membuat kita menjadi laki-laki mhm, adalah hormon mhm, testosteron mhm, yang diproduksi oleh buah zakar kita atau mhm, testis. mhm. Nah, kastrasi itu adalah meng-cut pabrik testosteronnya. Jadi testisnya bisa dibuang. Nah, itu namanya surgical kastrasi. Jadi dibuang kedua testisnya. Itu namanya alias Itulah kebiri. kebiri. Oke. Nah, atau dikasih obat-obatan untuk Heeh, menekan hormon heeh, laki-lakinya. heeh. Nah, itu namanya kebiri. Oke. Ya, kebiri itu kan dilakukan pada pasien misalnya contoh kanker prostat. Oh. Ya, karena prostat kan tumbuh karena testosteron. Mhm, Jadi mhm, supaya tidak menyebar mhm, kankernya, mhm, yang membuat dia berkembang itulah kita stop. mhm, Nah, mhm, itu kanker prostat atau ya orang-orang yang kena hukuman mungkin di iya, luar sana ada, lumayan. tapi saya nggak tahu di Indonesia ya, Mhm, mhm, ada mhm, nggak hukuman itu. mhm, Nah, vasektomi itu kita tidak mengganggu pabrik mhm, testosteron mhm, itu. mhm, mhm, mhm. Jadi yang laki tetap jadi Tetap jadi laki-laki. laki-laki. Dokter Bagaskara Batista. Keren banget. Dulu kenapa sih dinamain papa pakai ada Batista? Mama papa apa yang namain? Papa, Papa. papa Karena yang ngefans pasti dengan Batis, Batista atau Batistuta? Batista ada juga. Iya kan? Ada ada Batistuta, ada Batista. Satu Heeh. penyerang, satu pemain belakang. Nah, Mungkin lebih senang yang bertahan kali Papa. dalam Orangnya bertahan. dalam. Bertahan itu resilience, Iya, Rizky. tangguh. Betul. Ngerasa begitu. Iya, lumayan. Teman-teman sekalian, jadi ini saya sebenarnya kedatangan keponakan nih. Keponakan. Dokter. Ini jago banget, pinter banget. Baru umur 32 tahun tapi dia udah jadi dokter dan dokternya tuh nggak main-main. Emang ada yang main-main dokter? Enggak, pasti juga kan. Dokter, tante. Tapi kan kamu udah dokter juga. Belum spesialis. Iyalah, tante jadi dokter pokoknya. Urologi. Ya. Ya ampun. Kita nanti ngomongin urologinya, tapi tante, panggil tante aja, nggak usah panggil mbak atau bu ya kan. Iya, siap. KDM, Gubernur Jawa Barat baru-baru ini Kang Deddy Mulyadi ya kan bilang begini. Semua pria penerima, semua suami penerima bansos seharusnya sebaiknya divasektomi untuk mencegah reproduksi, mencegah anak tambah banyak. Sebenarnya masuk akal sih kalau tante pikir gitu ya. Karena banyak anak zaman sekarang kalau kita bilang banyak rezeki kayaknya kurang tepat lagi gitu ya. Nah, gimana nih pandangan Dokter Ara nih tentang hal itu? Dilihat tentu dari sisi kedokteran, ya gitu ya. Karena kan vasektomi itu kalau buat pria kayaknya sesuatu yang aib ya. Aib itu dalam arti gini, ih perempuan aja kali yang di KB, kalau pria sorry aja mau KB kan gitu ya. Persepsinya tuh udah begitu, stereotipnya udah begitu, bahwa KB itu hanya punyanya perempuan. Bener ya dokter ya? Setuju. Nah gimana nih dok, bisa jelasin itu ke masyarakat, setuju nggak sama pandangan itu dok? Ya, kalau dari sisi medis, secara urologi ya kita setuju ya dengan keputusan itu. Karena kan kalau kita lihat dari pemilihan kontrasepsi itu tante, mungkin selama ini orang-orang hanya tahu bahwa kontrasepsi itu hanya bisa dilakukan pada wanita, sedangkan pada pria itu hanya menggunakan pengaman gitu ya kontrasepsinya. Nah, ternyata kontrasepsi wanita ini dari mulai yang pil, yang implan, yang IUD kayak spiral gitu ya,
itu memberikan efek samping terhadap kualitas hidup wanitanya. Ya, Betul, mungkin Tante betul. pernah kali Alhamdulillah Tante pakai nggak pakai dulu. itu karena dapat anak juga rada susah. Oh iya, mungkin ada yang nonton pernah Iya iya, merasakan harus bener. minum pil Pil, dari mulai mood ya, paling sering mood yang terganggu. swing ya, terus Padahal kadang perempuan tuh nggak usah pakai pil KB juga mood-nya selalu nah swing. makin swing dikasih pil ya kan, terus mens-nya nggak teratur, Teratur, kadang ada juga yang ngeluh jadi gemuk ya, betul. jerawatan gitu, karena Jerawatan. kan itu menggunakan hormon yang Mhm dikasih mhm pil, implan itu adalah hormon buatan manusia. mhm. Nah, sedangkan kalau misalnya wanita mau steril yang tubektomi yang Tubektomi. steril, itu kan dilakukan hanya pada saat dia melahirkan Mhm seksio mhm atau sesar gitu mhm kan, sekalian kalau misalnya mereka memang pengen steril. mhm mhm. Karena posisi, yang harus diikat kalau kata orang itu, diikat itu di dalam rahim itu agak jauh dari dalam perut. Nah, eee, padahal sebenarnya ada opsi yang jauh lebih, tidak invasif ya, maksudnya tidak harus dibelek secara Mhm terbuka, mhm terus memiliki efek samping yang baik justru. Jadi mhm tidak ada efek samping buruk. Nah, mhm itulah tadi vasektomi. mhm mhm Ya, jadi vasektomi itu pengikatan atau pemotongan saluran vas deferen mhm. pada kedua testis pria. Jadi vas Mmm, deferen ini tuh gunanya adalah mhm menyalurkan sel sperma yang sudah dibuat oleh testis, mhm ada salurannya, mhm dia yang menyalurkan. Nah, mmm, kita ligasi atau kita ikat atau potong di situ mhm, supaya sel spermanya nggak ngikut ke atas. jadi dicegah, Ya, jadi ya sel spermanya nggak ikut naik. nggak ikut Nah, kan naik. sperma itu kan ada di dalam ejakulat atau air mani kan, Mhm ya mhm. kan? Air mani itu, semen itu. Jadi, itu juga yang suka salah antara air mani dan Dan sperma. sperma, padahal Orang beda. menganggap sama. Mhm mhm mhm. Sperma itu adalah kandungan dari air mani. Mhm Di mhm air mhm. mani itu ada gula, ada protein, termasuklah sel sperma. Mhm mhm. Nah, pada saat kita vasektomi harapannya sel sperma ini tidak masuk ke dalam si air mani. Nah, Mhm. orang takut Kalau nanti air udah maninya nggak ada divasektomi air gitu. maninya nggak ada, Ya, padahal padahal beda padahal ya, beda karena beda. yang menghasilkan air mani bukan testis, Mhm bukan mhm. si buah zakarnya. Mhm mhm. Ada organ yang lain Mhm gitu, mhm seperti mhm prostat, mhm. ada vesicula seminalis di situ. Jadi, anggapannya seperti itu, Mhm memberikan efek samping yang jelek. Nah, mhm. dari penelitian juga Mhm. Tante, di luar negeri itu justru pasangan yang memutuskan Untuk vasektomi, vasektomi hubungan heeh, intimnya jauh lebih, berkualitas gitu ya? berkualitas Mhm mhm. karena si laki-laki dan perempuannya ada safety, Mhm merasakan keamanan mhm bahwa tidak akan terjadi kehamilan yang mhm tidak mhm. diinginkan. Mhm Jadi mhm. mereka lebih aman, lebih tenang, Mhm nggak mhm perlu mhm. Mhm mhm. tiba-tiba besok paginya harus minum pil Heeh apa heeh biar heeh nggak heeh, jadi heeh gitu. heeh. Jadi, justru meningkatkan kepuasan berhubungan. Jadi Mmm. eee, ya saran dari KDM itu sih menurut saya rel Logis ya? rele bu bukan Bukan, relevan ya, relevan. relevan dengan kondisi sekarang sih. Oke, menarik ya, relevan dengan kondisi sekarang. Jadi artinya tentu dilihat dari sisi, ekonomi Iya jelas, ya, ya, ekonomi ya, heeh, ekonomi lagi susah dan segala macam, mhm, jadi ya masuk akal aja lah gitu iya kan masuk ya, akal, masuk akal aja. betul, Tapi kan kenyataannya nggak kayak gitu, mhm, gaduh gitu ya di masyarakat. Belum mhm, lagi dari pemuka agama, iya ya kan, iya baik Islam maupun non-Islam itu iya, pemuka agamanya rata-rata pada nggak setuju, karena itu mhm, pasti kehendak apa namanya, yang punya anak itu kehendak ilahi gitu iya ya, kehendak betul Tuhan. betul, Oke, eee, sementara kalau dari sisi, kita lihat ini, hubungkan dengan kesuburan gitu ya. mhm, Kalau orang atau pria yang sudah divasektomi itu bisa nggak? mempengaruhi kesuburannya nggak sih? Oh jelas, kita kan membuat dia tidak subur, Ah, iya ya, ah, ini pertanyaan bego ya? iya jadi, Heeh, eee, kalau, eee, ada juga nih yang mhm beranggapan mhm. vasektomi itu sama kayak kebiri. Iya, Nah,
Padahal bukan. Bukan. Kebiri itu bahasa medisnya kastrasi. Kastrasi. Jadi ada surgical kastrasi, ada medical kastrasi. Jadi surgical kastrasi artinya secara bedah. Kita kastrasi secara bedah. Nah, yang membuat kita menjadi laki-laki adalah hormon testosteron yang diproduksi oleh buah zakar kita atau testis. Nah, kastrasi itu adalah mengkat pabrik testosteronnya. Jadi testisnya bisa dibuang. Nah, itu namanya surgical kastrasi. Jadi dibuang kedua testisnya. Itu namanya alias kebiri. Itulah kebiri. Nah, atau dikasih obat-obatan untuk menekan hormon laki-lakinya. Nah, itu namanya kebiri. Ya, kebiri itu kan dilakukan pada pasien misalnya contoh kanker prostat. Ya, karena prostat kan tumbuh karena testosteron. Jadi supaya tidak menyebar kankernya, yang membuat dia berkembang itulah kita stop. Nah, itu kanker prostat. Atau ya orang-orang yang kena hukuman mungkin di luar sana ada, tapi saya nggak tahu di Indonesia ya ada nggak hukuman itu. Nah, vasektomi itu kita tidak mengganggu pabrik testosteron itu. Jadi yang laki tetap jadi laki-laki. Itu angkanya di Indonesia dibandingkan mereka yang melakukan tubektomi pasti banyaklah tubektomi ya? Wah, vasektomi di Indonesia itu cuma 0,2%. Ya ampun, nggak adil banget ya. Nggak adil banget ya. Dan kalau disurvei, ditanya langsung itu pasti pada nggak mau. Nggak ada yang mau. Mengganggu ini katanya kejantanan. Makanya BKKBN kan tentu benar-benar malah dikasih insentif. Yang mau vasektomi kasih insentif. Gitu. Saking pengennya menggalakkan. Kemarin berapa bulan yang lalu ada acara BKKBN vasektomi serentak seluruh Indonesia. Gitu. Dan tapi gelisahnya orang-orang juga pada nanya masalah biayanya. Emang mahal ya? Karena sampai sekarang belum tercover BPJS. Karena BPJS kan tidak mengcover yang berhubungan dengan fertilitas. Jadi ya sementara ya harus bayar. Berapa itu? Barangkali ada yang berminat, barangkali ada yang berminat untuk melakukan vasektomi. Ketemu dulu deh kalau yang mau, nanti kita ngobrol berapanya. Oh, mahal banget ya? Enggak mahal. Karena 1 juta. Ya, prosedur operasi itu mahal kan karena harus nginap misalnya obat-obatan. Terus sedangkan vasektomi itu cuman pengerjaannya cuma 15 menit. 15 sampai 30 menit menggunakan obat bius lokal dan tidak di black, jadi nggak disayat-sayat. Nggak disayat, diikat. Jadi dan habis tindakan itu pasien bisa pulang. Jadi ya dibilang mahal nggak? Ya, kayaknya sih enggak ya. Maksudnya karena nggak perlu nginep, nggak perlu obat-obatan yang banyak. Oke, jadi udah seperti itu, banyak kemudahan aja masih banyak pria di luar sana yang tidak mau vasektomi. Gitu ya. Karena itu tadi harga diri. Bener banget itu istilah. Harga diri pria tuh di mana-mana mau selalu lebih tinggi dari perempuan. Iya. Oke, Dokter Ara, jadi kalau kita ngomong tadi soal vasektomi gitu ya, terus kita ngomong soal kesuburan pada pria, kan ini Dokter Ara juga adalah dokter reproduksi pria. Nah, pria di masa zaman sekarang, apakah banyak yang makin tidak subur? Ya. Hah? Iya. Masa? Iya, karena gaya hidup, paparan radiasi yang semakin banyak, dari mulai handphone, sinar UV, apapun itu. Terus gaya hidup yang ya merokok, alkohol, saya rasa jauh lebih tinggi ya dibanding zaman dulu. Belum lagi masalah berat badan, obes, terus belum lagi olahraga. Mungkin kalau zaman dulu nggak ada niat olahraga, cuman kemana-mana mungkin harus jalan kaki, jadi ya hitungannya olahraga. Orang zaman dulu jauh lebih fit dibanding sekarang. Nah, itu jelas mengganggu kesuburan ya. Karena kesuburan itu kan berhubungan dengan itu tadi, hormon testosteron. Ya, semakin rendah testosteronnya, pembentukan sperma juga akan terganggu. Gitu. Jadi ya kalau dibilang semakin banyak, ya semakin banyak.
Signifikan nggak angkanya dari tahun ke tahun gitu? Ada nggak penelitiannya? Kalau penelitian yang pasti sih khususnya di Indonesia tuh belum ada. Cuman karena itu tadi, ada keraguan dari pasangan itu untuk, kadang laki-lakinya menerima kalau sebenarnya masalahnya di dia gitu. Iya. Ya jadi, Balik belum lagi ada ke ini ya, datanya sih. balik lagi bahwa pria maunya selalu menang terus gitu ya? Dokter Ara ya? Aduh. Aduh, aduh Nanti saya kaumku, diserang. aduh kaumku, kata Dokter Ara. Jadi soal fertil unfertil pada pasangan itu zaman sekarang kalau anak kita menikah gitu Iya. ya, itu harus diperiksa dua-duanya kan ya? Iya. Jadi Biasanya kalau gimana itu kalau pra-perkawinan? Mengingat anak tante belum ada yang nikah nih, aduh, ya kalau kan? sebenarnya Heeh. Tante, kalau dari saya juga pernah dapat pasien kayak gitu sih. Maksudnya dia katanya mau menikah 2 tahun lagi, dia pengen analisa sperma gitu ya. Mungkin dia nggak tahu sih dia baca di mana, cuman saya kasih sarannya ya, buat apa diperiksa sekarang? Oh. Ya, karena pertama pertumbuhan sel sperma itu akan berubah, Oh. tergantung pada saat kamu meriksanya kapan. Misalnya sekarang nih, pas lagi sehat-sehatnya, pas lagi rajin olahraga, lagi fit-fitnya, spermanya oke gitu. Cuman pada saat menikah mungkin setahun lagi, pada saat menikah ternyata belum dapat, pas dicek ternyata ada gangguan, bisa terjadi seperti itu. Jadi buat saya, pemeriksaan kesuburan pranikah itu agak kurang pas ya. Oh gitu. Jadi harus 1 tahun sudah berusaha, udah menikah, 1 tahun sudah berusaha, wanitanya sudah diperiksa, tidak ada masalah, artinya laki-lakinya harus periksa. Jadi Oh. pasangan infertil. Inget nih. Jadi Dokter Ara coba bikin statement yang lebih di-bold lagi. Setahun setelah menikah, ketika pasangan suami istri belum ada keturunan, belum dititipin si buah hati gitu ya, prianya juga harus periksa. Betul, dengan catatan tidak menggunakan kontrasepsi apapun dan hubungannya rutin. Ya kalau misalnya setahun tapi 3 bulan lakinya di mana gitu, kayaknya itu nggak dihitung. Jadi, hubungan rutin, tanpa menggunakan kontrasepsi, perempuan yang sudah diperiksa tidak ada masalah, artinya laki-lakinya harus periksa, harus. Oke, jadi kalau kita bicara soal tadi, fertilitas ya, dari vasektomi ke fertilitas gitu ya, terus kemudian kan gaya hidup ya, gaya hidup manusia zaman sekarang, di dunia digital, serba digital. Jadi cara kita memperlakukan ponsel dan segala perangkat kita, laptop segala macam tuh baiknya gimana Dokter Ara? Kasih ini dong, kasih contoh dong, kasih tips dong. Ya ada beberapa penelitian kalau dari bagian urologi ya Tante ya, ada beberapa penelitian bahwa, HP itu handphone itu jangan ditaruh di kantong, ya, apalagi buat para pria, karena radiasi di kantong di depan itu berdekatan dengan alat vital kan, jadi radiasi handphone itu bisa mengganggu, pertumbuhan testis dan pertumbuhan sperma. Kalau sementara ini sih, dari urologi sih cuman itu aja sih. Cuman itu aja? Ya, kalau laptop ditaruh kan oh ya laptop anak-anak jangan ya kan, ditaruh di sini. jangan di sini. Betul, Ya betul kan? itu juga. Kalaupun iya harus pakai meja kecil, Iya, ya. setuju. Hal-hal sepele kayak gini kan seringkali anak tuh nggak mau dengar gitu ya. Betul, karena, badan kita ini udah di-setting sama Yang Maha Kuasa itu, dia punya programnya masing-masing. Ya mungkin, teman-teman ya, Tante mungkin nggak tahu pasti. Kalau sebenarnya testis itu bisa naik turun. Oh. Jadi dia punya suhu optimal soalnya. Oh, suhu optimal? Betul, jadi badan kita itu sudah di-setting untuk testis, buah zakar itu suhunya sekian. Oh. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Karena kalau misalnya terlalu panas, dia akan, merusak jaringan testisnya, sel spermanya terganggu. Kalau terlalu dingin juga seperti itu. Jadi dia menaik turun itu mendekatkan dengan badan. Kalau cuacanya dingin atau pada saat dingin, dia akan naik tuh,
biar lebih hangat karena nempel ke badan. Pada saat lebih panas dia akan turun ke bawah. Nah, kalau justru kita menaruh sesuatu di paha yang panas kan, laptop itu kan panas. Ya dia kan akan lama-lama hipertermi, suhu terganggu. Ya kalau berulang-ulang bisa terjadi sesuatu di situ. Oke, jadi jangan salahin apa namanya dokternya gitu ya. Iya. Lihat dulu gaya hidup kita seperti apa. Betul. Ya, kalau sudah menikah tapi belum juga dikaruniai keturunan barangkali itu salah satu penyebab gitu ya. Oke, Dokter Ara, Tante mau nanya nih, dari sekian banyak pasien yang datang pria gitu ya, ataupun perempuan deh, kasus paling umum yang ditemui kalau terkait dengan urologi apa? Oke, kalau laki-laki saya kan sering menangani pasien lansia ya Tante. Ara ngeliat lansia nggak usah ke tante gitu biasa. Tante baru 62. Siap. 26. 26 sama dengan mama. Oh iya bener. Oh iya bener. Iyalah. Ya kalau laki-laki usia tua yang paling sering adalah pembengkakan prostat. Ya, pembengkakan prostat karena kan itu salah satu penyakit yang dipicu oleh usia. Semakin tua, prostat laki-laki itu akan semakin bengkak. Nah, kalau bengkak dia kan mengganggu aliran kencing. Nah, ada yang kencingnya jadi sering, ada yang kencingnya nggak puas, ada yang harus ngeden. Oh, kencing pun jadi ngeden. Iya, karena dia harus butuh effort untuk menembus sumbatan yang dibuat sama si prostat tadi. Ada yang ngeden-ngeden sampai ambeien. Ada yang ngeden-ngeden sampai hernia. Nah, jadi yang lucunya berobat ke dokter bedah misalnya hernia gitu, ada usus turun gitu kan. Padahal penyebabnya itu. Padahal penyebab utamanya adalah karena dia ngeden-ngeden, kencingnya nggak puas. Gitu ya. Prostat, terus batu itu kan dari mulai ginjal, bisa di batu saluran, bisa di batu di kandung kemih, atau di saluran kencing bagian bawah. Itu juga cukup banyak. Karena kita kan negara tropis, jadi cuaca panas, badan itu cenderung dehidrasi. Nah, kondisi dehydration state itu membuat resiko terbentuknya batu di saluran kemih jauh lebih meningkat dibanding orang-orang di cuacanya yang lebih dingin. Terus kalau perempuan sih yang paling sering infeksi sih. ISK itu ya? Betul. Infeksi saluran kemih. Betul. Betul ya? Betul, karena ya kayak anyang-anyangan gitu Tante. Anyang-anyangan, kencingnya sering, ya. Ada yang juga keluar darah misalnya gitu. Emang kalau keluar darah terjadi pada perempuan yang maaf ya, yang nggak pernah melakukan hubungan seks berganti-ganti kan nggak akan mungkin dong sampai ada keluar darah. Bisa. Kenapa? Kan antara lubang kencing dan lubang rahim kan beda. Iya, terus? Nah, iya. Iya kan? Iya kan Tante? Iya, iya kan iya. Tapi kan masa berdarah? Berdarah kalau misalnya kan kencing itu ditampung di kandung kemih. Kan dihasilkan oleh ginjal kanan kiri nih. Dia pabrik kencing, turun ke ureter, nanti ditampung kayak bak gitu namanya kandung kemih. Nanti baru keluar ke saluran kencingnya atau lubang kencingnya kan. Nah, kalau yang paling sering adalah ada peradangan atau infeksi di kandung kemih itu. Penyebabnya apa ya? Nah, biasanya, ini bukan nyinggung Tante ya, biasanya pasien-pasien wanita yang sudah menopause. Iya sudah. Ya. Pasti sudah. Yang sudah menopause itu dinding kandung kemih itu kan bentuknya kayak dome gini, kayak apa namanya? Bak gitu, bulat gitu dia, oval dia. Nah, itu kan ada dinding dalamnya nih. Dinding dalamnya ini tipis. Pada saat menopause artinya hormon perempuannya kan turun. Hampir malah nggak ada tuh. Estrogennya. Betul. Nah, salah satu efek dari penurunan hormon itu adalah dinding kandung kemih ini semakin tipis.
Nah, semakin tipis kayak ibaratnya di sini Tante di tangan nih, kalau kulitnya tipis-tipis-tipis yang gini nih, antara ini sama ini kan lebih tipis ini kulitnya kan. Nah, kalau tipis kan pembuluh darahnya jadi kelihatan kan. Nah, semakin tipis, pembuluh darah makin expose. Nah, di situ mulai nanti muncul darah. Dia ada kuman di situ jadi darah. Gitu. Oh, jadi nggak terkait pada soal kebersihan gitu-gitu, nggak mesti begitu ya kalau Iya. kalau ada misalkan sampai terjadi pendarahan? Justru kan masuknya apa namanya, kuman, kan infeksi itu harus ada kumannya dong. Nah, kumannya itu kan harus punya jalur masuk, bukan tiba-tiba ujuk-ujuk dari badan. Nah, jalur masuk yang paling gampang apa kalau di saluran kemih? Kan lubangnya tuh, ada lubang kemih, ada lubang rahim, ada lubang peranakan, ada anus. Nah, kencing itu steril loh Tante. Kencing itu steril, tidak ada bakteri. Makanya ada pengobatan pakai minum air urin dulu ya Jorok ya itu. Nah, jadi kalau misalnya kencing itu steril, artinya kuman itu masuk dari lubang yang lain. Oh, oke. Nah, lubang yang paling dekat sama lubang kencing, itu pertama lubang rahim, kedua yang agak bawah dikit lubang anus. Jadi pindah tuh kuman naik ke atas. Nah, salah satu yang memicu apa? Cebok. Cara cebok pun mesti benar. Betul. Kalau dia dari, misalnya kan BAB nih, biasanya kan sama pipis juga tuh. Jadi kan kadang perempuan mungkin mau sekaligus gitu, bersihinnya. Nah, arahnya dari belakang ke depan. Artinya ngambil kuman dari lubang anus, pindahin ke atas. Kebalik ya. Iya, harusnya dari depan ke belakang. Atau satu-satu. Siram dulu yang depan. Bener Tante, selama ini alhamdulillah ya. Gitu. Jadi dari kecil gitu aja dari bisa. Kecil bisa. Udah bisa diketahui ya. Nah, itu dari cara cebok ya. Itu tadi dari hubungan seksual juga bisa dong. Keputihan misalnya. Atau hubungan seksual yang nggak bersih. Ya, kumannya bisa juga naik ke lubang kencing. Oke. Ini kita ngomongin mungkin yang agak sensi ya, Dokter Ara ya. Gimana dengan mereka yang sesama jenis gitu ya? Itu gimana tuh? Terkait kan kalau kita lihat dari sisi medis, apakah bisa rentan terkena ISK? Ya jelas. Jelas, karena kan tidak melakukan hubungannya tidak sesuai kodrat, tidak sesuai dengan saluran yang benar. Saluran yang betul, jelas bisa membuat infeksi. Pasti. Dan itu makin banyak ya? Apanya? Pasien-pasien makin banyak gak yang seperti itu? Ada aja. Jadi dokter tuh ampun ya, buset ya, hebat banget ya. Hebat banget ya. Oke, kita ngomongin sekarang soal apa? Batu ginjal, bukan batu akik. Batu ginjal. ART saya tuh suka nahan pipis. Gak boleh kan? Nggak boleh. Gimana kaitannya sama batu ginjal? Ya, kalau menahan pipis, jadi batu itu terbentuk pada kondisi urin itu stasis. Stasis itu apa? Nah, stasis itu dia tetap. Jadi dia nggak ngalir. Nah, jadi kan kalau misalnya Tante minum kopi, ya pada saat diaduk kan dia larut tuh. Pada saat tidak diaduk lagi, dedek-dedeknya turun di bawah. Nah, seperti itulah urin. Jadi pada saat kondisi tenang, stasis, diam di satu station yang lama, ya itu kan ada kristal di situ, ada mineral kayak kalsium, ada fosfat, ada oksalat, ada asam urat, kan dia itu kan hasil buangan badan kita tuh, byproduct dari badan kita sendiri kan. Nah, pada saat kita menahan kencing atau ada sumbatan kencingnya, ya seperti prostat tadi misalnya, artinya ada sebagian kencing itu nggak bisa keluar kan. Ada dia diem di satu tempat gitu. Nah, itu lama-lama kristal-kristal yang tadinya nyebar-nyebar, dia akan
membentuk inti jadi menyatu. Oh. Menyatu. Jadi yang tadinya jadi awalnya dedek-dedek tadi, pasir-pasir tadi, nyatu jadi gumpalan, terus dia narik kristal-kristal yang samping-sampingnya jadi batu, jadi inti batu, terus narik jadi batu yang makin besar. Gitu. Biasanya kalau yang menahan kencing sering itu terbentuknya batunya di kandung kemih. Kandung kemih. Jadi nanti begitu dioperasi keluarnya dari sampai dioperasi kan ya? Ya, kalau dan itu sakit banget katanya. Apanya? Sakit banget katanya Operasinya. Operasi urologi itu Tante hampir 80% tindakannya tidak disayat. Oh, di laser. Ya, kadang orang bilang di laser, kadang bilang ditembak. Orang awam bilangnya gitu. Orang awam ya. Intinya kita kan saya ini kan kayak tukang pipa air, kayak plumbing gitu kan. Karena plumber. Kan ya plumber. Jadi kita kan ngurusin aliran kencing nih, di mana sumbatannya nih. Ada masalah di mana nih? Di pompa airnya, di pipanya, di torennya, atau di kerannya, gitu kan? Nah, itu kan kita cari nih mana masalahnya. Lihat langsung ke dalam si rangkaian saluran itu. Gimana cara lihat langsungnya? Pakai teropong. Jadi dari lubang kencing paling luar, masukin alat, cari masalahnya di mana. Nah, misalnya ketemu batu, kita hancurin di dalam. Jadi nggak perlu disayat-sayat. Oh gitu, dihancurin di dalam ya? Hancurin di dalam. Nggak sampai keluar sebesar batu gunung, enggak ya? Kalau misalnya batunya, misalnya di kandung kemih nih, saya pernah dapat ukuran misalnya 10-15 cm. Ya gitu ya. Bentuknya ada yang pernah waktu itu kayak burger gitu. Ya. Beneran? Bener, ada yang sebesar ini pernah. Ya, kalau itu kan artinya bukan indikasi untuk dilakukan teropong tadi atau pemecahan batu di luar, alatnya pun nggak sanggup. Nggak sanggup. Itu jadi mau nggak mau harus dibedah, disayat. Dibedah akhirnya. Kalau kayak gitu disayat. Tapi kalau masih kecil-kecil? Masih kecil, di bawah 3 cm, 4 cm untuk kandung kemih ya, itu masih bisa ditembak di dalam. Kalau untuk batu ginjal, di bawah ukuran 1 cm atau di bawah 1 cm, itu masih bisa ditembak dari luar malah. Jadi alatnya ada di sini, pakai gelombang magnetik, tembak, digetar dari luar. Canggih. Oh, canggih. Urologi itu canggih. Canggih. Itulah sebabnya Dokter Ara ingin belajar tentang urologi. Iya, karena semakin kita ke depan ini orang semakin males kan buat dioperasi. Dan anggapannya operasi itu dibedah, disayat, jahitannya panjang gitu. Nyerinya ya udah shifting gitu sekarang ini. Berubah semuanya. Betul. Dan banyak orang juga yang awam itu yang takut berobat karena takut dioperasi. Padahal kalau saya selalu bilangnya diteropong. Diteropong, kita lihat masalahnya di mana. Kalau prostat nanti di laser, misalnya gitu, dikerok. Kalau batu nanti ditembak. Jadi kita dokter juga harus menyesuaikan dengan bahasa awam. Ya, karena mereka pengertiannya operasi itu dibedah, dibelek gitu. Dibedah, dibelek, dibedel, iya, dibedel, disayat. Padahal nggak kayak gitu lagi. Padahal sekarang udah nggak kayak gitu. Di bagian yang lain pun udah mulai berubah. Oke. Berapa lama kemarin nyelesain urologinya? 5,5 tahun. Mateng banget ya? Mateng. Lulusan Bandung. Unpad ya. Unpad ya. Gila, lagi viral. Lagi viral. Tapi Dokter Ara nggak termasuk yang itu, kita yakin lah. Enggak lah. Oke. Dokter Ara kasih pesen dong tips-tips gitu buat yang nonton gimana menjaga kesehatan khususnya di bidang yang Anda kuasai. Kalau terkait vasektomi, lebih baik bertanggung jawab itu kan bentuk rasa cinta itu enggak mengambil peran dalam berkontrasepsi adalah bentuk rasa tanggung jawab dan cinta terhadap istri. Jadi untuk vasektomi sih menurut saya bisa dijadikan pilihan kalau memang sayang sama istri dan anaknya. Terus saya mau titip pesan buat
buatnya nonton untuk lebih memperhatikan kondisi, kesehatan orang tuanya, karena pasien-pasien saya banyak orang tua, dan luangkanlah waktu untuk mengajak orang tuanya untuk berobat. Karena, banyak kasusnya Tante, yang orang tuanya ingin berobat tapi nggak ada yang nganter. Anaknya pada jauh semua. Iya, akhirnya mereka memilih cara misalnya yang prostat tadi, pakai selang, gonta-ganti selang kencing Padahal lebih baik operasi bertahun-tahun. ya? Padahal, kalau kalian atau anak-anaknya atau keluarganya meluangkan waktu sebentar, mungkin 2, 3, 4, 5 hari, masalah itu selesai loh jauh lebih cepat. Dan tidak menimbulkan komplikasi yang lebih parah. Jadi, itu aja sih kasus yang paling sering saya temui sih gitu. Titip pesannya itu aja. Oke, terima kasih banyak Dokter Ara. Semoga makin sukses, keren ya. Amin. Tipsnya keren-keren dan sangat bermanfaat. Sampai ketemu, bye-bye. Bye-bye.